Halo semua, saya Xiaoling. Saya mau mempresentasikan tentang Anger Management, panduan komprehensif untuk manajemen emosi. Mengelola amarah, panduan komprehensif untuk manajemen emosi. Marah adalah emosi manusiawi yang normal dan bahkan bisa menjadi motivator untuk perubahan. Namun, ketika amarah menjadi tidak terkendali, sering muncul atau diekspresikan dengan cara yang merusak. Hal itu dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, hubungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Disinilah penting manajemen amarah atau anger management. Manajemen amarah bukanlah tentang menekan atau menghilangkan amarah sepenuhnya, melainkan tentang memahami pemicunya, mengenali tanda-tanda peringatan, dan mempelajari cara mengekspresikan serta mengelolanya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mempelajari dan menerapkan teknik manajemen dapat membawa banyak perubahan positif, di antaranya peningkatan kesehatan fisik, mengurangi resiko masalah kesehatan terkait stres seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Peningkatan kesehatan mental, mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan stres secara keseluruhan, meningkatkan kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Hubungan yang lebih baik, membantu membangun komunikasi yang lebih efektif, meningkatkan empati, dan mengurangi konflik dengan pasangan, keluarga, teman, dan rekan kerja. Pengambilan keputusan yang lebih baik, kemampuan berpikir lebih jernih dan rasional saat menghadapi situasi sulit, menghindari keputusan impulsif yang disesali. Meningkatkan kualitas hidup, menciptakan rasa damai, kontrol diri, dan kepuasan hidup yang lebih besar. Peningkatkan produktivitas, mengurangi gangguan akibat ledakan emosi, sehingga dapat lebih fokus pada pekerjaan dan tujuan pribadi. Teknik umum dalam manajemen amarah. Ada berbagai strategi yang dapat dipelajari dan dipraktekkan untuk mengelola amarah secara efektif. Beberapa teknik yang umum meliputi kenali pemicu dan tanda peringatan, identifikasi situasi, orang atau pikiran tertentu yang cenderung memicu amarah Anda. Perhatikan juga tanda-tanda fisik, detak jantung meningkat, napas cepat, otot tegang, dan emosional, mudah tersinggung, frustasi yang muncul saat amarah mulai terbentuk. Berpikir sebelum berbicara. Saat merasakan amarah memuncak, ambil jeda sejenak untuk menenangkan diri dan mengumpulkan pikiran sebelum merespon. Menghitung sampai 10 bisa menjadi cara sederhana namun efektif. Luangkan waktu untuk diri sendiri, time out. Menjauh sementara dari situasi atau orang yang memicu amarah untuk memberi diri Anda ruang untuk tenang. Teknik relaksasi. Praktikkan teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, yoga, atau mendengarkan musik yang menenangkan untuk meredakan ketegangan fisik dan emosional. Aktivitas fisik, olahraga teratur dapat membantu melepaskan ketegangan dan mengurangi stres yang dapat memicu amarah. Saat merasa marah, berjalan cepat atau melakukan aktivitas fisik lainnya juga bisa membantu. Mencari bantuan profesional di Indonesia. Jika Anda merasa kesulitan mengelola amarah sendiri, atau jika
amarah Anda sering menyebabkan masalah dalam hidup Anda, mencari bantuan profesional adalah langkah yang bijaksana. Psikolog atau konselor dapat membantu Anda memahami akar penyebab amarah, mengembangkan strategi coping yang efektif, dan memberikan dukungan selama proses tersebut bisa didapatkan melalui psikolog atau konselor. Banyak psikolog klinis yang memberi keahlian dalam membantu klien mengelola emosi, termasuk amarah. Anda dapat mencari psikolog di rumah sakit, klinik kesehatan mental, atau praktik pribadi. Beberapa platform konseling online juga menyediakan layanan ini. Rumah sakit. Beberapa rumah sakit besar di kota seperti Jakarta dan Tangerang memiliki psikolog yang dapat membantu, misalnya Mandaya Royal Hospital Puri dan RS Premier Bintaro memiliki daftar psikolog yang bisa dikonsultasikan. Pastikan untuk menanyakan spesialisasi mereka terkait manajemen emosi atau amarah. Layanan kesehatan primer atau puskesmas. Beberapa puskesmas di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mungkin memiliki layanan konsultasi psikolog dengan biaya lebih terjangkau, bahkan gratis dengan BPJS Kesehatan. Ketersediaan layanan ini bervariasi. Beberapa artikel dan sumber informasi dalam bahasa Indonesia yang dapat membantu: artikel dari Siloam Hospital, Klinik Dokter, atau Halo Dokter, sering membahas mengenai apa itu manajemen amarah dan strategi melakukannya. Universitas Gadjah Mada UGM atau UGM juga memiliki psikolog yang terkadang membagikan tips mengelola emosi melalui publikasi universitas. Penting untuk diingatkan bahwa mengelola amarah adalah sebuah dasar atau proses pembelajaran dengan kesabaran, latihan, dan jika perlu bantuan profesional. Anda dapat belajar mengendalikan amarah dan meningkatkan kualitas hidup Anda secara signifikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.